Nama Mandalika mulai terkenal setelah pemerintah membangun sirkuit balapan sepeda motor dan event MotoGP di Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan tersebut kini menjadi destinasi wisata bagi warga negara asing maupun Indonesia. Menurut pemandu wisata, Yudi, Mandalika merupakan puteri dari pasangan Raja Tonjang Beru dengan Dewi Seranting. Mandalika tumbuh besar menjadi seorang putri raja yang paling cantik dan dikagumi serta diingini oleh semua pangeran kerajaan yang ada di Lombok. Selain dikenal dengan kecantikannya, perilaku putri Mandalika ini juga sangat baik, kata Yudi kepada Arta Kota, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023. Bisa jelaskan sejarah singkat nama Mandalika sendiri itu gimana? Oke, Mandalika yang sekarang dipakai sebagai nama juga dari kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika ya, yang juga menjadi kawasan ekonomi yang termasuk super prioritas ya, diambil dari legenda salah satu putri yang disebut dengan Putri Mandalika. Oke, sejarah singkatnya di mana dikisahkan di salah satu kerajaan pada dahulu kala ini ya, itu kerajaan yang namanya Kerajaan Tunjung Biru. Dari sanalah memerintah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, karena raja ini bijaksana, kemudian juga bisa berlaku adil kepada semua atau seluruh rakyatnya. Kemudian raja ini mempunyai seorang anak ya, yang selain karena terkenal karena kecantikan wajahnya, juga perangainya atau perilakunya sangat terpuji, sangat baik ya. Jadi di samping dari itu juga oke, kita singkat cerita, kemudian putri ini beranjak dewasa, kemudian banyak pemuda-pemuda ataupun pangeran-pangeran dari kerajaan-kerajaan sekitarnya yang menaruh hati atau jatuh cinta kepada Putri Mandalika ini ya. Jadi karena itulah, karena tadi sudah saya sebutkan, karena kecantikan wajahnya dan perangainya ya. Jadi singkat kata, pada suatu ketika, suatu waktu datanglah lamaran dari 3 pangeran sekaligus ya. Jadi ketiga pangeran ini melamar satu orang Putri Mandalika. Jadi Putri Mandalika sudah menyadari kalau seandainya Putri Mandalika ini menerima salah satu pinangan dari pangeran ini, akan terjadi pertumpahan darah. Sebab bagi mereka orang dulu, apalagi pemuda-pemuda zaman dulu, apalagi mereka yang dari pangeran-pangeran itu merupakan satu harga diri. Jadi mereka akan rela mengorbankan nyawa sekalipun untuk mendapatkan pujaan hatinya, kan seperti itu ya. Dan kemudian Putri Mandalika sendiri lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan menceburkan diri ke laut, dan kemudian masyarakat percaya Putri Mandalika ini berubah untuk menjelma menjadi cacing laut ya, yang disebut dengan nyale ya. Cacing laut yang disebut dengan nyale, di mana itu sekarang menjadi satu tradisi yang sudah dilakukan ratusan tahun, mungkin turun-temurun oleh masyarakat Lombok Tengah, khususnya Lombok Tengah bagian selatan, yang biasanya dilakukan di pantai Seger atau seputaran pantai Kuta, dan ada juga dilakukan di pantai Kaliantan, namanya di daerah pantai, salah satu pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur ya. Jadi apa itu bau nyale? Bau nyale itu adalah upacara atau ritual menangkap cacing laut ya. Jadi cacing laut ini biasanya muncul tidak terlalu siang ya, antara pagi jam 5 sampai jam 7 ya. Kemudian kalau lewat dari itu biasanya cacing ini sudah menghilang ya. Jadi kenapa mereka ini berebut mencari cacing laut ini? Karena menurut mereka mempunyai suatu semacam kepercayaan sendiri. Semakin banyak mereka mendapatkan cacing ya, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap keberuntungan mereka ya, secara ekonomi, secara finansial mungkin ya. Itu mereka sangat percaya bagi masyarakat lokal ya. Dan tradisi itu sampai sekarang masih dilakukan. Dan uniknya, cacing ini cuma bisa muncul di daerah pantai, di kawasan Seger ataupun Kuta, di daerah Mandalika. Tidak ada di tempat lain, kecuali ada sedikit, mungkin tidak sebanyak jumlahnya, ada di pantai Kaliantan di daerah Lombok. Bisa konsumsi nggak Pak? Bisa dikonsumsi. Bisa. Warnanya kalau kebanyakan yang saya tahu itu warnanya hijau ataupun merah kecoklatan, bisa dikonsumsi. Bahkan kalau orang-orang lokal bahkan mengkonsumsinya langsung mentah, karena mereka percaya merupakan salah satu sumber protein yang luar biasa. Tapi kalau mereka yang tidak biasa dengan itu, bisa dikonsumsi menjadi
kuliner khas Lombok kita dicampur dengan tertentu kelapa ataupun digoreng dan banyak ya, jadi banyak bisa dimanfaatkan. Tapi beberapa dari mereka biasanya yang sudah biasa katanya langsung bisa dikonsumsi ya. Rasanya apa? Rasanya apa? Rasanya mungkin ya saya kurang tahu karena saya belum pernah mencoba, tapi bagi mereka yang percaya katanya itu mengandung satu sumber protein yang sangat tinggi ya. Jangan lupa subscribe ya.